أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب اشرح لي صدري لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Nah, sebelum kita mulai seperti biasanya kita baca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha bin ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis di siang hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita siang hari ini, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang barokah, Allah berikan kepada kita semuanya rizki-rizki yang barokah, Allah anugerahkan kepada kita semuanya putra-putri, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pahala kita ngaji siang hari ini, mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan pula kepada kedua orang tua kita dan kepada guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dibuka, melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu, dibuka halaman 38. Kita melanjutkan materi kita masih dalam tema pembahasan adat ma'dud ya. Nanti akan kita catat rumus-rumus terkait adat ma'dud, yakni antara 1 sampai 10, kemudian 11, 12, 13 hingga 20. Nanti akan kita catat bersama rumus-rumus yang berkaitan dengan adat dan ma'dud. Dibuka halaman 38. Kita baca terlebih dahulu 38 di paragraf faminal adadi ya. Betul ya? Faminal adadi thalathah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminal adadi thalathatin ila asyarah quli kutubin quli marasima quli makatiba atafhamina aywa afham aqulu mathalan arba'atu marasima wa asyratu aqlamin khamsatu makatiba wa asyratu aqlamin sittatu maqa'ida wa asyratu aqlamin sab'atu karasiyya wa asyratu aqlamin wa hakadha naqulu mathalan thamaniyatu auladin wa tis'atu asatidha thamaniyatu rijalin wa tis'atu asatidha thamaniyatu khuddamin wa tis'atu asatidha. Ya, ini dulu ya. Ini terkait 3 hingga 10 dulu ya untuk adat ma'dud. Coba tarjim ila lughatil Indonesia mulai dari depan. Faminal adadi, menang ya. Faminal adadi thalathatin ila asyarah quli kutubin ya marasima makatiba atafhamina. Ya, bagus. Coba saya ulang. Faminal adadi, maka termasuk daripada bilangan
Thalathatin ila asyarah, 3 sampai 10. Ya. Kuli katakanlah, kutubin menggunakan jamak, berarti makdudnya menggunakan jamak. Marosima, nah ini kutubin mufradnya kitabun. Kalau beberapa kitab atau kitab-kitab, kutubin. Marosima, nah ini jamak dari mirsamun, pensil. Maka tiba, jamak dari maktabun. Nah ini ya, berarti untuk ada 3 sampai 10, berarti makdudnya yang terbilang itu harus jamak. Ya, harus jamak. Ya. Lanjut Bu Indah. Aywa afham, tarjim. Aywa afham. Aqulu masalan, ya bagus, aku katakan misalnya arba'atu marosima, 4 pensil, wa asyratu aklamin. Aklamin, nah bagus, 4 pensil dan 10 pena. Ini nanti kita jelaskan setelah diterjemahkan rumusnya. Kemudian masih Bu Indah, sekali lagi, khamsatu makatiba, langsung khamsatu makatiba, makatib bangku, 5 bangku, ya, mufradnya maktabun, jamaknya makatib, ya, 5 bangku, wa asyratu aklamin. Ya bagus, lanjut setelah Bu Indah, saged monggo. Sittatu maqaida, sittah berapa? 6. Maqaid tempat duduk, maq'adun bangku. Ya, ini hampir sama ini ya. Terus wa asyratu aklamin, dan 10 pena, bagus. Terakhir sekali lagi, sab'atu karosiyah, sab'ah 7, karosi kursi, ya, makanya ada namanya qiraah sab'ah. Qiraah, bacaan qiraah Al-Qur'an ada 7 macam, 7 imam itu maksudnya. Ada imam Asim misalkan, ya, ada imam lagi waris, terus sampai 7. Nah itu semuanya bacaannya beda, ya. Sab'atu karosi, wa asyratu aklamin, dan 10 pena. Bagus. Terus belakang, wa hakadha naqulu mathalan, belakang, wa hakadha naqulu mathalan, ya, naqulu mathalan, kami katakan, mathalan misalnya, ya, begitu juga kami katakan misalnya, thamaniyatu aulad, ya, masa murid, aulad anak-anak laki-laki, 8 anak-anak laki-laki, watis atu asatid, 9 asatid, ya, ustadz, pak guru, boleh, ya. Kemudian lanjut, selanjutnya thamaniyatu rijalin wa tis'atu asatid, apa? Thamaniyatu rijalin, 8 rijal itu apa? Sama ini ya, coba ditulis, seorang laki-laki, ya, rijalin ini jamaknya, kemudian mufradnya rojulun, tulis rojulun, pendek, rojulun.
seorang laki-laki, rajulun, jamaknya rijalun. Ya. Makanya kalau ada ya banyak nama ya rijal ya, bukan pakai zai z, rizal. Yang benar itu pakai ya, pakai tidak tahu apa itu kalau apa rizal ya. Terus watis atu asatid, dan 9 pak guru. Terus thamaniyatu khuddamin, 8 apa? Khuddam, pembantu laki-laki. Ya. Pelayan, pembantu laki-laki, khuddam. Mufradnya apa? Khadim. Iya, enggak ada khadimun. Khoknya panjang, khadimun. Khadimun. Kalau perempuan tinggal dikasih tak marbuto, khadimah. Khadimat kalau perempuan ya. Enggak ada. Kalau khuddam jamaknya, mufradnya khadimun, pendek, enggak ada ya-nya. Khadimun. Khoknya panjang. Khadimun. Kalau pembantu perempuan tinggal ditambahi tak, khadimatun, tak marbuto ya, khadimatun. Jamaknya pembantu perempuan khadimatun, pakai tak biasa, mimnya panjang, khadimatun atau khadimat. Itu ya, itu mufradat baru ya, diingat-ingat. Nah ini untuk bilangan 3 sampai 10 ya, panjenengan harus dituntut hafal jamaknya ya, sekaligus harokat jamaknya juga, karena nanti menentukan apa jenis dari adatnya atau bilangannya antara 3 sampai 10. Nah, ini harus berbalik ya. Coba dicatat ini rumusnya biar gampang terkait 3 sampai 10 ya. Nah, setelah kita catat, coba nanti kita tamrin mengenai adat ma'dud. Catatan yang pertama, untuk menentukan jenis ma'dud, berarti jamaknya itu ya, ma'dud itu ya. Untuk menentukan jenis ma'dud, maka dilihat dari bentuk mufradnya. Harus hafal ya, mufrad dan jamaknya. Apakah mudzakkar atau muannas? Mudzakkar itu laki-laki. Apakah mudzakkar kasih kurung laki-laki atau muannas kasih kurung perempuan? Yang kedua, bilangan 3 sampai 10 ya, ma'dudnya diletakkan di belakang. Maksudnya itu bendanya itu loh ya. Ma'dudnya diletakkan di belakang dan harus berbentuk jamak ya. Nah ini yang penting, ini perlu garis bawahi. Jika ma'dudnya mudzakkar, masih terusannya nih ya, jika ma'dudnya atau bendanya itu mudzakkar laki-laki, maka adatnya
harus muannas. Nah ini harus berlawanan ya. Maka adatnya harus muannas. Sebaliknya, ini ya biar jelas. Jika makdudnya muannas perempuan, kurung perempuan. Jika makdudnya muannas maka adatnya harus mudzakkar. Nah ini ya, harus berlawanan ya. Ya. Berarti bendanya itu dinamakan makdud ya. Pokoknya harus berbalik gitu ya. Ya, bendanya itu harus jamak. Ya, itu tadi sudah ya. Misalkan gini, biar lebih gampang saya buka bagan. Ini adat. Ini makdud. Bendanya. Misalkan pengen gampang apa? Pena ya. Kolamun. Saya tulis dulu mufradnya. Kolamun, jamaknya aklam. Aklamun. Ini ya, perhatikan fokus di sini. Ya. Mufradnya laki-laki, berarti adatnya itu harus berlawanan dengan makdudnya. Kalau misalkan makdudnya mufradnya laki-laki, kolamun ini ya, kira laki-laki ya, berarti adatnya perempuan. Misalkan 3 pena, berarti apa? Salah satu aklamin. Nah ini ya, aklamin. Nah ini ya, ini perempuan salah satu berlawanan dengan mufradnya makdud. Itu rumusnya antara 3 sampai 10. Fahim sampai sini ya? Faham? Coba sekarang ini saya ganti, saya rubah apa ya? Yang perempuan apa? Apa yang perempuan? Hah? Saburo, coba 3 papan tulis. Salatu saburot. Nah ini ya. Nah ini harus tahu. Salatu saburot. Ya bisa tanwin bisa. Ini ya. Ini kan jamak apa mufradnya saburatun. Saburatun, perempuan. Paham ya? Ada taknya perempuan. Maka adatnya laki. Paham sampai sini ya? Harus berlawanan. Ya. Dan jenengan harus hafal mufradnya dulu. Kemudian jamaknya untuk menentukan adatnya jenisnya laki-laki atau perempuan. Paham ya? Ya wis, tulis 5 dinding. Terus soal nomor 2, 7 jendela. 7 jendela. Kemudian terakhir, bentar ya, 9 peta. Cukup 3 dulu. 5, berapa tadi pertama? 5 dinding, 7 jendela, 9 peta.
dicari peta, dicari mufrad dulu, ya. Kemudian kalau sudah ketemu laki-laki atau perempuan, berarti langsung ditentukan adatnya, ya. Adatnya ditentukan laki-laki atau perempuan. Kalau sudah adatnya ketemu, ya, baru nanti dicari jamaknya. Nah, ini urutannya. Kalau sudah ketemu jamaknya, apakah itu bisa ditanwin atau tidak? Sudah selesai. Dinding apa? Mufradnya apa? Jidarun. Jamaknya ajdarun. Ajdar. Tak bisa ditanwin ini. Tak bisa ditanwin. Jidarun, halaman 30. Dinding, peta, kemudian jendela, ya ada insya Allah. Halaman 30 itu ada. Kalau di kamus itu banyak ini ya, jamaknya tembok itu banyak. Ajedar, judurun, ada. Juduron, nah ini ada. Ya, sudah Bu Endang? Sudah, coba satu dulu. 4 dinding. 5 iya. Khamsatu ajedah. Ajedar ini tidak bisa ditanwin kayaknya. Ajedah, masa ajedari? Ajedah, ajedaro. Fathah itu tadi, iya patokannya tadi di tamrin apa di 38 itu ya. Udah ya. Terus coba selanjutnya benda kedua 9 7 jendela, iya. Sab'atu syababikah, betul ya. Terus 9 peta, ah bagus. Tis'au khoro ito, ya. Coba saya lihat tulisannya. Khamsatu ajdar, sab'atu syababik, tis'u khara ito. Mufradnya jendela apa? Ini apa? Peta kharitatun. Kharitatu Asia, kharitatu Indonesia, kharitatu Afrika. Ya, nawafid. Dah apa? Din apa dah? Ya, nawafid. Tak bisa.
Saya tulis sambil kita cermati lagi adat ma'dud. Mungkin yang paling sulit ya 3 sampai 20 karena harus hafal jamak. Nanti untuk 11 sampai 20 itu tidak menggunakan jamak lagi, enak sudah mufrad ya. Coba yang pertama berapa tadi? 5 dinding. Coba mufradnya dinding apa dulu? Jidarun. Saya tulis biar gampang. Jidarun. Jidar ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, berarti adatnya perempuan. Khom 1. Nah ini yang paling gampang. Khom 1 aj baru ditulis jamaknya. Apa jamaknya? Ajdar. Ini ada 2 ini ya, ada 3 jamaknya. Judurun bisa. Ya, judurun bisa. Atau judronun. Judronun. Bebas ya. Boleh. Tapi kalau ajdar berarti tidak bisa tanwin ajdaro. Nah ini ya. Fahim tuh ya. Terus yang kedua berapa? Nah, coba jendela mufradnya apa? Syubbakun. Ini saya hapus dulu. Jendela ya, mufradnya syubbak. Syubbakun. Syubbakun laki-laki atau perempuan? Laki-laki, berarti adatnya perempuan. Berarti berapa tadi? 7 ya. Sab'atu. Nah, ketemu sudah. Sab'atu, baru dicari jamaknya. Syubbak jamaknya apa? Syababiku. Syabah ada yaknya ya tadi. Syababiku tidak bisa ditanwin. Berarti ma'dudnya kalau tidak bisa ditanwin di fathah. Nah. Syabah bika sama kayak di atas. Fahim tuh? Terus soal yang ketiga 9 peta. Nah ini saya hapus dulu jendela. Mufradnya peta apa? Kharitatun. Perhatikan. Khori ada yaknya. Kharitatun. Kharitatun laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berarti adatnya laki-laki. Kalau 9 apa? Tis'u. Ya, tis'u baru dicari jamaknya kharitatun apa? Kharaito. Khara ada alifnya. Kharaitu tidak bisa tanwin. Kharait berarti madudnya kharai. Nah, kharaito. Nah, ini ya. Nah, ini harus diperhatikan. Berarti harus tahu mufrad, tahu jamak, tahu harokatnya ketika dijamak. Kemudian nanti madudnya ketika disandarkan dengan adat itu nanti pasti berubah harokatnya ketika tidak bisa tanwin. Paham belum ya? Nah, ditulis dulu ini rumusnya itu tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Biasanya fi'il apa? Isim ghairu munsharif itu ya. Dar.
itu biasanya menggunakan wazan mafa'il, mafa'ilu, ya. Ya, masajid, masjid-masjid itu, masjidun itu jamaknya masajid, mafa'il, ya. Ya, macam-macam itu termasuk isim ghairu munsharif. Nah, itu nanti. Kemudian ada juga jamak itu berwazan fawailu, tulis fawailu. Ini kayak asatid, ustadzun, ketika jamak asatidu. Nah, ini menggunakan wazan fawailu, wawunya panjang, fawailu. Ya, itu asatid, ini dari wazan panjang ada ya-nya. Fawailu, asatid. Ya, ada. Tidak bisa. Ya. Mafail, fawailu, itu barusan itu tidak bisa di tanwin. Kemudian untuk apa tadi? Ajdar, ya. Nah, untuk ajdar itu isim ghairu munsharif yang berakhiran ada tambahan alif, ya, atau nun dan nun, alif dan nun, ya. Iya, alif. Ini menggunakan wazan af'al, af'al, ya, af'al. Ya. Sebenarnya ada dua lagi, ya, mungkin dicatat, ya. Untuk isim ghairu munsharif tadi ada mafail, ya. Kemudian yang kedua ada fawailu. Kemudian ada yang ketiga fawailu, pendek. Fawailu pendek, tidak ada ya-nya. Ya. Nah, itu tidak sama. Yang tadi apa? Mafail, ya. Ini fawail, wow, ya. Mafail sama fawail tidak sama, ini beda wazan, ya. Nah, ini contohnya jamaknya itu rotib, rotibun, gaji. Itu jamaknya rawatib. Nah, ada wawunya itu loh. Tidak ada, ya. Fawailu, ya. Rotibun pakai tak biasa, rotibun artinya gaji, jamaknya gaji-gaji, rawatibu, rawatibu. Kemudian yang terakhir ada wazan afailu, afailu. Contohnya makanun, tempat. Makanun itu artinya tempat. Nah, jamaknya apa? Amakin, ya, kan afail, afailu, amakinu. Nah, ini, ya. Ya. Afailu contohnya wazan afail itu makanun, tempat. Jamaknya makanun
amakin, amakinu. Ya, itu ya. Makanun tempat. Jamaknya tempat, berarti tempat-tempat. Amakinu. Bukan amakin, kan afail, amakin. Ya. Amakinu. Dari wazan afailu. Makanun. Ya, amakina, tidak bisa ditanwin. Perhatikan ya. Nah, ini mungkin tambahan ya, tambahan. Ketika wazan mafail itu kemasukan al, maka bisa di kasroh. Kayak masajid itu ya. Kan tidak bisa ditanwin ya, masajidu. Tapi kalau kemasukan al masajid berarti bisa di kasroh. Al masajidi. Contoh ya, saya telah keluar dari beberapa masjid. Kharajtu minal masajidi. Ya, bisa. Tapi harus ada alnya baru bisa kasroh. Nah, itu contohnya. Coba ditulis saja itu tadi. Ya. Wazan mafail bisa di kasroh ketika didahului atau diawali alif lam. Ya. Wazan mafailu bisa di kasroh apabila diawali alif dan lam. Contoh, tulis bahasa Indonesia. Saya telah keluar dari beberapa masjid atau masjid-masjid, sama ya. Bahasa Arabnya kharajtu, kharaja itu loh. Kharajtu minal masajidi. Ya, bukan masajida. Minal masajidi. Karena ada alnya. Baru bisa kasroh. Apa sudah? Misalkan aku bawa beberapa pensil. Oh, yang kasroh ya. Apa ya? Apa contohnya? Ya pokoknya ada alnya ya, ada alnya. Coba cari aja nanti, ada alnya. Terus yang kedua juga ada sama. Ya, mazan mafail itu bisa dikasroh jika diidofahkan dengan domir. Wazan mafail itu bisa dikasroh jika diidofahkan atau disandarkan dengan domir. Jika disandarkan atau diidofahkan, sama dengan domir. Contoh bahasa Indonesia, tulis dulu. Aku telah sholat di masjid mereka. Nah, ini mereka ini domir. Aku telah sholat di masjid mereka. Nah, ini ya, coba tulis bahasa Arabnya. Sholaitu pakai tak biasa ya, bukan tak marbuto. Sholaitu ada tasdidnya, lamnya. Sholaitu
fi masajidihim. Nah ini ya. Ya sama gini ya, saya hapus. Berarti wazan mafail itu bisa dikasro. Yang pertama didahului alif lam, kemudian yang kedua jika disandarkan dengan dengan domir. Contoh itu tadi ini ya. Yang tadi yang pertama apa tadi? Kharajatu, aku keluar, minal masajid. Kalau tidak ada alnya berarti tidak bisa di kasro, harus di fathah kayak adat makdud tadi. Paham ya? Ini pengecualian. Kharajatu minal, harus ada alnya. Masajidi. Nah ini ya. Nah, kemudian ketika bersambung dengan domir, sholaitu, aku sholat, aku telah sholat, fi masa jidihim. Ini domirnya, akhirnya bisa kasro. Aku telah sholat di masjid mereka. Nah, domirnya itu hum. Nah ini ya, berarti ada dua sebab ya, isim ghairu munsharif atau wazan mafail bisa dikasro karena didahului al atau diidhofahkan dengan domir. Paham ya? Ini mafail, yang mafail bukan fawail ya. Nah itu ya, buatan bingung ya. Belum tamrin ini masih rumus-rumus kecil. Tidak ada mafail pendek. Kenapa? Ini sebenarnya nahwu madarid yang semuanya ada di madarid ini dijelaskan secara rinci, catatannya sekaligus contoh-contohnya dan lain sebagainya, mulai jilid 1 sampai 4 ya. Nah itu ya. Af'al tanwin ya. Mafail, fawail, fawailu, afa'il. Nah itu 4 wazan yang tidak bisa di tanwin. Itu yang contohnya seperti bentar ya, yang af'al itu contohnya seperti apa ya? Akbar. Ya akbar. Allah maha besar, akbar, tidak pakai kabir, bukan Allah kabir tapi Allahu akbar. Ini menggunakan wazan af'al. Kemudian ahsan atau afdol ya, afdol ya, af'al tidak bisa. Ahmad ini menggunakan wazan af'al, ahmadu tidak bisa. Ini ya, Ahmad itu menggunakan wazan af'al ya, tidak bisa af'alu, ahmadu. Nah ini diambil dari wazan af'al. Atau warna-warna itu ahmaru, nah ini diambil dari wazan af'al, ahmaru, asfaru, arzaku, abyadu. Lupa jilid berapa itu? Jilid 1. Azraku dan asfaru, ahmaru, abyadu, kecuali abu-abu dan coklat.
ya. Itu bisa tanwin, buniyun, romadiyun, ya. Nah, ini beda lagi. Khusus merah, hitam, hajar, aswad. Nah, ini diambil dari wazan af'al. Nah, bisa tanwin. Ya. Ya. Terus catat terakhir ya. 11.20 ini ya. 11.20 jenengan catat. Ya. Tadi itu sudah ya 3 sampai 10. Sekarang catatan antara 11 sampai 20. Ini insya Allah lebih mudah sebenarnya karena tidak menggunakan jamak ya. Bilangan 11 12 dulu karena nanti ada pengecualian ya antara 13 sampai 19. Ini 11 12 ada pengecualian sendiri 2 ya, 11 dan 12 makdudnya harus mufrad dan berharokat fathatain. Artinya kata bendanya ya. Bilangan 11 dan 12 makdudnya harus berbentuk mufrad dan berharokat fathatain. Ini rumusnya. Ya. Jika makdudnya laki-laki atau mudzakkar, jika makdudnya mudzakkar atau laki-laki, maka adat atau bilangannya juga mudzakkar laki-laki. Sebaliknya sama ya, kalau misalkan makdudnya perempuan, maka adatnya juga perempuan, tidak usah ditulis, namanya ini pengecualian. Nah, perhatikan, contoh, nah ini contohnya, biar lebih gampang. 11 kitab, tulis, contoh 11 kitab, soalnya bentuknya tidak sama ini, 11, 12, ketika laki-laki dan perempuan. Kalau 13 sampai 20 ya, itu nanti terakhirnya cuma diganti ditambahi tak marbuto. Tapi kalau 11 dan 12 beda. Ya. 11 kitab tulis ahada asyara kitaban. Ahada asyara kitaban. Halaman 37 itu ya. Ahada asyara kitaban. Terus sama 12 kitab sama biar mudah. Ahada ithna asyara kitaban. Nah, ini yang pengecualian untuk perempuan. Nah, ini kan laki-laki ya makdudnya. Nah, kalau perempuan gimana? Nah, ini ya kan tidak ada. 12 kitab ithna asyara kitaban. Itu halaman 37. Tinggal ditambah makdudnya kitaban. Ditanwin, di fathatain. Nah, artinya kalau makdudnya itu laki-laki, maka satuannya itu ahada. Ya, itu kan menggunakan ahada ya. Nah, ini ahada, ini khusus
Ma'dud laki-laki, ahada. Kalau perempuan, nah ini tidak sama. Ihda. Pakai ya, ihda. Tidak ada ya-nya sebenarnya. Cuma gini, tidak ada titiknya. Ihda. Nah, ini. Kalau yang pertama tadi ahada. Ini untuk ma'dud perempuan. Nah, ini sebentar. Sabar. Nah, untuk perempuan berarti bukan asyaro lagi. Ihda asyrota. Nah, ini harus dibedakan. Asyrota. Asyrota, ain, shin, ro, tak marbuto. Asyrota. Contoh 11 penggaris. Ihda asyrota mistorotan. Taknya biasa, tidak pakai tak marbuto. Asyrota mistorotan. Ya. Nah, mufrad. Kan mufrad semuanya. Kalau 11 sampai 20. Satuannya sama puluhannya beda. Ya. Ini masih 11, nanti yang 12 terakhir. Tulis yang 12. Contoh 12 ya, yang laki-laki 12 pena. Bahasa Arabnya ifna asyara qalaman. Panjang loh ya. Ifna asyara qalaman. Nah, ini kalau maksudnya laki-laki. Ifna. Paham ya? Kalau perempuan, contoh 12 tempat tinta. Tinta apa? Mihbaratun. Nanti kalau perempuan Ibnata. Ibnata sama ya, asyrota mihbaratan. Membedakan laki-laki ifna, perempuan ifnata, asyara laki-laki, dan puluhannya yang perempuan asyrota yang membedakan. Ini masih 12 dan 11 dan 12 ada perbedaannya. Nanti lain lagi. Adat ma'dud memang harus hafal, harus tahu harokatnya, ya. Iya, fathatain, mufrad dan fathatain atau tanwin. Itu rumusnya
madud yang 11 sampai 20 ya. Nah ini khusus untuk yang dimaksud itu adatnya 1 dan 12 ini. 13 belum, nanti ini masih saat 11 dan 12. Iya kan, kalau di fathatan kan ada alifnya, kitaban, kolaman. Ya boleh ini ya, paham ya? Ya. Intinya kalau 11 ya sampai 20 itu madudnya mufrad 1. Kemudian harokannya di fathatain sudah mabni alal pancet. Kemudian untuk satuannya, nah ini ya, untuk 11 itu menggunakan ahada jika madudnya laki-laki. Kemudian puluhannya menggunakan asyaro. Nah itu harus diingat-ingat ya, kalau mudzakkar. Kalau misalkan madudnya perempuan, maka satuannya menjadi ihda, puluhannya menjadi asyroh. Bilangan satunya ihda, bilangan puluhannya asyroh. Dan ini harokatnya mabni juga. Ihda tidak bisa, ihdu tidak bisa, ihdi tidak bisa ya, ahadu tidak bisa ya, nanti itu nanti. Kemudian untuk yang 12 jika madudnya mudzakkar laki-laki, maka ya bilangan satuannya menggunakan itsna, kemudian bilangan puluhannya menggunakan asyaro. Tapi kalau madudnya perempuan, maka bilangan satuannya yang 2 itu menjadi ithnata, kemudian bilangan puluhannya menjadi asyrota. Soalnya di kitab untuk yang perempuan muannas itu tidak dijelaskan, bingung nanti kalau misalkan ketemu ya, kalau tidak dijelaskan pasti nanti akhirnya sama kayak mudzakkar, padahal tidak sama susunannya 11 dan 12. Fahim tum? Ya ini ya. Nah ini ya. Ya mungkin itu ya sedikit yang bisa kita pelajari siang hari ini. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan materi selanjutnya. Insya Allah semuanya diberikan pemahaman ilmu oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kita akhiri majelis, kita bacakan suratul Fatihah untuk teman-teman kita terutama muslimah sabilillah yang sedang sakit. Mudah-mudahan berkat suratul Fatihah, berkat majelis kita yang mulia, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan sehat wal afiyah, Allah berikan panjang umur fi taatillah wa taati rasulih, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau jenengan lebih senang menerjemahkan, kalau tamrin bingung ya. Kalau menerjemahkan hebat-hebat, insya Allah bisa. Tapi menerjemahkan, tapi kalau tidak diaplikasikan dalam tamrin, tidak bisa juga. Nanti ketika baca kitab, pengaplikasiannya itu di tamrin itu. Ya. Kalau menerjemahkan, cuma menerjemahkan, tidak tahu nanti wujudnya itu kenapa kok dhamma, kenapa kok kasro. Kan ada pelaku dan korbannya, kan nggak tahu. Nah itu harus tahu juga di nahwu ya. Kalau terjemah insya Allah bisa semuanya nih kalau terjemah, tapi kalau tamrin masih ada pemikiran baru lagi ya. Mungkin itu ya sedikit tambahan dari saya. Nah, insya Allah nanti bertemu di Kamis yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul ladina amtalim wa adil madubi alaihim wa rahmatullahi amin. Alfu alfi salatin alfu alfi salamin alaik ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alfu alfi salatin alfu alfi salamin alaik ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alfu alfi salatin alfu alfi salamin alaik ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad